Pada pertengahan 2025, sebuah video peringatan serius Presiden Prabowo Subianto tentang konflik global yang membayangi menjadi viral di seluruh Indonesia. Video tersebut memperlihatkan Prabowo berbicara dengan nada tegas, memperingatkan rakyat Indonesia akan potensi ancaman besar yang bisa datang dari luar negeri. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dan solidaritas di tengah ketidakpastian dunia. Tak butuh waktu lama, rekaman itu menyebar luas di media sosial, memicu diskusi hangat di berbagai kalangan masyarakat, dari pejabat tinggi hingga warga biasa. Klip itu, yang awalnya berasal dari wawancara bulan April, muncul kembali tepat ketika krisis yang dia prediksi, serangan terhadap Iran, mendominasi berita utama nasional dan internasional. Media massa menyoroti kecocokan antara peringatan Prabowo dan peristiwa yang sedang terjadi, membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi dampak konflik global? Para jurnalis dan analis politik membeda setiap kata dalam video tersebut, mencari petunjuk tentang langkah-langkah yang akan diambil pemerintah. Kata-kata Prabowo, yang dulu dianggap sebagai spekulasi jauh, kini terasa profetik, memicu perdebatan nasional yang mendesak. Di ruang-ruang publik, orang-orang membicarakan kemungkinan dampak konflik terhadap ekonomi, keamanan, dan masa depan Indonesia. Di parlemen, perdebatan sengit terjadi antara pihak yang mendukung kebijakan antisipatif Prabowo dan mereka yang menilai peringatannya terlalu dramatis. Sementara itu, di media sosial, tagar-tagar terkait peringatan Prabowo menjadi trending, memperlihatkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap isu ini. Para pendukung memuji pandangannya ke depan. Bahkan para kritikus mengakui akurasi mengerikan dari ramalannya. Para analis politik di televisi membahas bagaimana Prabowo mampu membaca situasi geopolitik dengan tajam, sementara para pengamat lain menyoroti perlunya kebijakan luar negeri yang lebih kuat. Diskusi di berbagai forum memperlihatkan bahwa peringatan Prabowo telah mengubah cara pandang banyak orang terhadap ancaman global dan pentingnya persatuan nasional. Video itu menjadi pengingat yang jelas. Gejolak global bisa mencapai pantai Indonesia, dan perdamaian lebih rapuh dari yang kita kira. Banyak keluarga kini lebih waspada terhadap perkembangan dunia, menyadari bahwa stabilitas nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika internasional. Di tengah ketidakpastian, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk tetap bersatu dan waspada, menjaga perdamaian di negeri sendiri, sambil memantau perubahan di panggung dunia. Untuk memahami bobot peringatan Prabowo, kita harus mengenal sosok di baliknya. Seorang mantan jenderal dan kini presiden, pandangan dunia Prabowo dibentuk oleh puluhan tahun di militer dan politik. Dia melihat urusan global melalui lensa strategi dan keamanan, bukan hanya ekonomi atau diplomasi. Prediksinya di bulan April didasarkan pada pengalaman ini, memperingatkan era berbahaya di mana kesalahan perhitungan antara kekuatan super bisa memicu bencana. Ketika Prabowo berbicara tentang ancaman global, itu dengan otoritas seorang pemimpin yang dilatih untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Prediksi yang kini terkenal itu lahir dari sebuah pertemuan yang tampak sederhana, namun penuh makna, di kediaman Prabowo di Hambalang pada bulan April. Di tengah suasana santai dan jauh dari sorotan publik, Prabowo mengundang sejumlah editor senior media nasional ke rumahnya yang terletak di perbukitan sejuk Jawa Barat. Pertemuan ini bukan sekadar jamuan biasa, melainkan momen langka di mana seorang tokoh politik berbicara tanpa naskah, tanpa sensor, dan tanpa agenda tersembunyi. Dalam suasana yang akrab, Prabowo membuka percakapan dengan membahas kondisi dunia yang menurutnya sedang berada di ambang perubahan besar. Ia menyinggung bagaimana tatanan global yang selama ini dianggap stabil mulai menunjukkan retakan. Aliansi-aliansi lama yang dulu menjadi penyangga perdamaian, kini goyah. Sementara itu, persaingan baru antara negara-negara besar dan kekuatan regional mulai memanas, menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir. Prabowo secara khusus menyoroti kawasan Timur Tengah, dengan Iran sebagai pusat perhatian. Ia menggambarkan Iran sebagai titik nyala paling tidak stabil di dunia saat ini, di mana setiap gesekan kecil bisa memicu ledakan besar. Menurutnya, dinamika politik dan militer di kawasan itu sangat rapuh, dan potensi konflik terbuka semakin nyata. Ia memperingatkan bahwa situasi di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, telah mendekati titik kritis.
Risiko terjadinya konflik besar, baik antar negara maupun melibatkan kekuatan global, kini jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa dekade terakhir. Prabowo menekankan bahwa dunia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, karena eskalasi bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa peringatan. Para editor yang hadir tampak terkejut mendengar analisis dan peringatan seterbuka itu. Mereka terbiasa dengan pernyataan diplomatik yang hati-hati, namun kali ini yang mereka dengar adalah alarm yang jelas dan tegas. Prabowo tidak berbicara sebagai pejabat, melainkan sebagai seorang pengamat yang melihat bahaya di depan mata dan merasa wajib untuk memperingatkan. Hanya berselang 2 bulan setelah pertemuan itu, dunia menyaksikan bagaimana peringatan pribadi Prabowo berubah menjadi kenyataan publik. Krisis yang ia ramalkan benar-benar terjadi, membuktikan bahwa firasat dan analisisnya bukan sekadar kekhawatiran, melainkan gambaran nyata tentang masa depan yang penuh risiko. Prediksi Prabowo sangat spesifik. AS sedang mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap Iran. Dia memperingatkan bahwa Rusia telah menarik garis merah. Setiap serangan terhadap Iran akan memprovokasi intervensi Rusia. Ini menyiapkan panggung untuk konfrontasi langsung AS-Rusia, skenario yang dia sebut pemicu Perang Dunia Ketiga. Penilaian belak-belakan Prabowo memotong eufemisme diplomatik, memaparkan risiko bencana dari eskalasi. Dia mengingatkan orang Indonesia bahwa dalam konflik nuklir, tidak ada negara, betapapun netralnya, yang akan terhindar dari dampaknya. Pesannya jelas, perebutan kekuasaan global dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi semua. Indonesia juga akan merasakan gelombang kejutnya. Dalam iklim berbahaya ini, Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap non-blok. Dia berpendapat bahwa menolak memihak menjaga kemerdekaan dan fleksibilitas diplomatik Indonesia. Sikap ini, berakar pada sejarah anti-kolonial bangsa, memungkinkan Indonesia bertindak sebagai suara perdamaian. Namun, Prabowo realistis, non-blok tidak dapat melindungi Indonesia dari dampak perang global. Jika perang nuklir terjadi, semua orang terkena, dia memperingatkan. Pelajaran pertahanan terbaik Indonesia adalah persatuan dan pemahaman yang jelas tentang risiko global. Pada 13 Juni 2025, peringatan Prabowo menjadi kenyataan. Israel melancarkan serangan ke Iran, menargetkan situs-situs militer penting. Wilayah itu meletus saat Iran membalas, dan perang bayangan berubah menjadi konflik terbuka. Bertahun-tahun diplomasi yang gagal membuka jalan bagi eskalasi militer, memvalidasi kekhawatiran Prabowo. Dunia menyaksikan dengan cemas, bertanya-tanya apakah kekerasan akan menarik kekuatan global. Skenario yang diuraikan Prabowo tidak lagi hipotetis, itu terjadi secara langsung. Timur Tengah terbakar, dan dunia bersiap untuk apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Setelah serangan Israel, semua mata tertuju pada AS dan Rusia. AS menjauhkan diri dari serangan itu, tetapi menghadapi tekanan untuk mendukung Israel, berisiko eskalasi. Rusia mengeluarkan peringatan keras, menyatakan setiap intervensi AS sebagai garis merah. Dunia berada di ambang kehancuran, dengan setiap gerakan diperiksa untuk tanda-tanda perang. PBB menyerukan pengekangan, tetapi perpecahan sangat dalam. Prediksi Prabowo tentang kebuntuan kekuatan super kini menjadi kenyataan. Risiko kesalahan perhitungan yang dahsyat belum pernah setinggi ini. Di tengah kekacauan, Indonesia, di bawah Prabowo, menyerukan gencatan senjata segera dan pengekangan. Jakarta mengutuk serangan itu, menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Indonesia bekerja melalui Organisasi Kerjasama Islam, ikut mensponsori pernyataan menentang agresi. Pemerintah fokus pada diplomasi, mendesak semua pihak untuk menghindari eskalasi. Di dalam negeri, pemerintahan Prabowo meyakinkan rakyat Indonesia menekankan kepemimpinan yang stabil dan komitmen terhadap perdamaian. Tanggapan Indonesia mewujudkan kebijakan luar negeri non-blok dan aktifnya mencari perdamaian, tidak memihak. Di luar dinamika geopolitik yang terus berubah, Prabowo menekankan bahwa pesan terpenting yang ingin ia sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia adalah pentingnya persatuan. Dalam pidatonya yang penuh semangat, ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah melewati banyak tantangan sepanjang sejarah, dan kunci untuk bertahan selalu terletak pada kekuatan kebersamaan. Prabowo mendesak semua warga negara,
tanpa memandang latar belakang, agama, atau suku, untuk mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama demi ketahanan nasional. Ia percaya bahwa hanya dengan saling menghormati dan bergandengan tangan, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Harmoni internal, menurut Prabowo, adalah perisai terbesar Indonesia terhadap ancaman eksternal. Ia menegaskan bahwa kekuatan sejati bangsa bukan hanya berasal dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dari solidaritas dan rasa saling percaya di antara rakyatnya. Peringatan Prabowo bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan untuk membangkitkan semangat gotong royong dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat untuk tetap waspada, namun tidak kehilangan harapan, serta terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dalam setiap kesempatan, Prabowo mengaitkan keamanan global dengan stabilitas domestik. Ia berjanji akan mendorong reformasi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga pendidikan, demi memperkuat fondasi bangsa dan memastikan Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan dunia. Ia menekankan bahwa pelajaran perdamaian harus diupayakan di luar negeri melalui diplomasi, namun juga harus dipupuk di dalam negeri melalui toleransi dan dialog antar warga. Menurutnya, perdamaian sejati dimulai dari rumah sendiri. Di masa yang penuh ketidakpastian ini, Prabowo yakin bahwa Indonesia yang bersatu, saling mendukung, dan tidak mudah terpecah belah, akan mampu menghadapi badai apapun dan keluar sebagai bangsa yang lebih kuat dan bermartabat.